Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai proses konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya dibimbing salah satu perwakilan. Tidak akan dimulai. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Syifa Nurul Azamana sebagai pemimpin kelompok. Teman-teman sudah ada kenal satu sama lain. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Najwa Salama Safira. Perkenalkan nama saya Maya Amira Safira. Perkenalkan nama saya Fitri Tauhid. Perkenalkan nama saya Usman Hasanah. Perkenalkan nama saya Ina Alfaza. Perkenalkan nama saya Mila Aulia. Sudah pada kenal? Belum. Lupa. Kita perkenalan sambil SPI dulu ya. Jadi nanti perkenalannya diulang lagi dengan menyebutkan satu hobinya kalian. Saya dulu. Saya Syifa Nurul Azamana. Saya Salma Manasa. Saya Manila menulis. Saya Nadia membaca. Saya Alun Syafii. Saya ingin menulis. Saya Mila membaca. Sudah kenal? Sudah. Masih belum? Oke, kita ulangi satu kali lagi dengan menyebutkan satu nama kanan temannya dan satu kiri nama temannya. Contoh, Syifa Nurulia menari, Salma memasak, Mila membaca. Paham? Ya. Syifa Nurulia menari, satu kanan teman saya ada Mbak Salma memasak dan satu teman kiri saya ada Mbak Mila membaca. Bisa dilanjut? Saya Salma memasak, Syifa menari, Naila menulis. Saya Naila menulis, Nadia membaca, Salma menulis. Saya Nadia membaca, Naila menulis, dan Hana menghafal. Saya Hana Hafid, Nadia membaca, Biin menulis. Saya ingin menulis, anak Hafid dan Mila membaca. Saya Mila membaca, Syifa menari, Raja menulis. Sudah pada kenal? Sudah. Nah, sebelumnya teman-teman semua sudah pernah melakukan proses konseling kelompok? Belum. Sama sekali. Belum. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam kelompok kecil di mana beberapa peserta nanti dibantu oleh seorang konselor yaitu pemimpin kelompok saya sendiri untuk membahas dan mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui interaksi dan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini yang pertama yaitu membantu kalian memahami dan mengatasi masalah yang kalian hadapi. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang terakhir yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan mengungkapkan pendapat. Bisa dipahami? Bisa. Di dalam proses konseling kelompok ada beberapa asas yang perlu saya tegaskan. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi di mana cerita atau keluhan dari kalian yang kalian rasakan tidak akan terbeberkan oleh pihak orang luar. Yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu kalian bebas bercerita apa yang kalian rasakan secara terbuka. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, yaitu kalian datang di proses konseling ini dengan tidak ada suatu pasangan suatu apapun. Bisa dipahami? Waktu proses konseling kita kurang lebih 20 menit ke depan. Apabila kalian merasa masih kurang puas, kita bisa lanjut di lain waktu. Oke?
Sebelum saling berbagi cerita, mari kita menyebutkan suatu nama yang apa ya, suatu hal yang paling disukai di sekolahan. Enggak sama. Saya suka membaca buku. Saya suka menang. Saya suka play dan mengambil jajan. Saya mengikuti banyak organisasi di sekolahan. Saya senang ketika berolahraga. Saya senang dengan teman-teman. Oke. Beragam ya yang sukai, ada yang apa, membaca, ada yang suka menjajan dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengetahui bagaimana sih perasaan teman-teman melakukan proses konseling ini. Agak gugup ya. Kasih takut. Dan saya juga masih takut. Kalau saya sedikit bingung. Agak malu. Sedikit gugup. Terima kasih atas kejujurannya. Perasaan gugup atau malu saat berada di lingkungan baru itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kalau boleh tahu selama di sekolah, kegiatan apa sih yang membuat kalian itu merasa nyaman dan tenang? Perasaan yang kalian sukai, nggak sama aku di sekolahan. Saat Ya, sebenarnya yang disukai nggak sama apa? Berbeda sama mana? belajar bersama. Bikin bersama teman-teman, bikin bersama teman. Ketika saling bertukar cerita. Itu nanti itu yang hot dari ibu yang hot. Oke, jadi bisa makan ke sana. Kemudian situasi apa sih yang membuat kalian itu merasa kurang nyaman dan kurang percaya diri saat di sekolah? Ketika bertukar pendapat dan kita berbeda pendapat dengan teman kita. Aku tidak didengar ketika berpendapat. Ketika bertemu dengan orang-orang baru. Oke, terima kasih. Sepertinya pengalaman yang hampir sama ya dengan teman satu teman-teman yang lain. Yang pertama Mbak Salma bersedia menceritakan pengalaman yang Mbak Salma rasakan. Bisa diceritakan Mbak? Saat saya presentasi di depan orang, saya takut kalau salah bicara. Apa ada yang ini mengalami hal serupa dengan Mbak Salma? Apa Mbak? Saya sempat memilih dia daripada berbicara. Ada lagi? Saya mau bertanya kepada Mbak Salma, pernahkah saat kamu ingin berbicara di depan kelas, apakah kamu memiliki persiapan terlebih dahulu? Pernah tapi tidak tahu sekali. Tapi tidak terlalu sebelum. Terus? Saya juga ingin bertanya kepada Mbak Salma, apakah pernah ada pengalaman saat persuasi berjalan dengan lancar? Karena waktu itu saya sudah bilang beberapa kali duluan, sehingga saya presentasi saya lagi bilang. Nah, ini adalah contoh pengalaman yang baik. Artinya kan Mbak Salma ini sebenarnya kan mampu berbicara. Apa itu ketika memiliki persiapan dan latihan yang cukup. Jadi menurut Mbak Salma itu apa ya?
mendadak, berbicara mendadak dan berbicara mendadak dengan berbicara yang belajar lebih dahulu gitu ya Mbak. Latihan terlebih dahulu itu sangat beda. Jadi misalnya Mbak Salma juga udah belajar, dari rumah udah belajar, tapi belum tentu juga Mbak Salma nanti tidak merasa gugup gitu ya. Kita ini ada yang mau bertanya lagi? Tanya bagaimana kalau kita sudah berlatih tapi tetap merasa gugup saat berbicara di depan kelas. Pertanyaan cukup baik. Rasa gugup sebenarnya itu sangat wajar dan hampir semuanya itu mengalaminya. Tujuan latihan bukan menghilangkan rasa gugup yang sebelumnya, tetapi membantu kita tetap berani untuk berbicara meskipun merasa gugup. Semakin sering terlatih, rasa gugup biasanya akan berkurang dengan sendirinya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih. Dari cerita teman-teman semuanya, terlihat bahwa rasa kurang percaya diri itu muncul karena takut melakukan kesalahan. Betul? Padahal setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ketika belajar sesuatu hal yang baru. Menurut teman-teman, apa orang yang sekarang pandai berbicara itu langsung bisa berbicara sejak awal? Tidak. Mereka juga belajar dan sering berlatih. Oke, hari ini kita akan mencoba latihan sederhana untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri kalian masing-masing. Yang pertama, saya ingin setiap anggota memperkenalkan diri sekali lagi, tetapi kali ini menyertakan satu kelebihan yang kalian miliki. Bisa dimulai dari Mbak Salma. Saya suka mendengarkan cerita teman saya. Saya pilih, saya kenal kita akan membantu teman sekali. Saya rajin membaca. Bagaimana sih perasaan teman-teman ketika kalian itu mempunyai suatu kelebihan terus diapresiasi oleh banyak orang? Sangat senang. Terus merasa dihargai, lebih percaya diri lagi. Ketika seseorang mendapatkan penguatan positif, biasanya dia itu akan lebih termotivasi untuk melakukan hal itu kembali. Kemudian kita akan melakukan latihan berbicara singkat ya. Bayangkan, kalian itu sedang berada di depan umum dan menjelaskan suatu pendapat kalian dengan kurang lebih 15 detik. Bisa? Bisa. Bisa membuat pendapat? Bisa. Bisa dimulai dari Mbak Salma. Saya lebih senang dan lebih senang waktu ketika saya bisa sharing masalah tersebut ke teman-teman yang lain. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mbak Salma. Terus dilanjut. Saya suka menulis. Ketika saya pulang menulis itu saya untuk mengikuti lomba seperti dan lain-lain. Sangat baik, terima kasih Mbak Ria. Terus Saya kan suka membaca buku dan saya tuh suka membaca buku yang berkaitan dengan komunikasi itu kan bisa melatih kita untuk berbicara di depan banyak orang, melatih keberanian kita, itu juga kan bermanfaat untuk kita ke depannya. Terus akhirnya saya Ana, saya itu kan suka mendengarkan cerita teman saya. Maka saya suka karena saat itu dia membutuhkan seseorang yang bisa mengajar dia. Jadi nanti suatu saat saya juga membutuhkan dia untuk mendengarkan cerita saya. Saya seseorang yang pendiam, tapi ketika saya berteman dengan yang bisa digerakkan atau juga nyaman, saya akan banyak berbicara.
Saya merasa menurut belajar. Saya setiap hari belajar setelah pulang sekolah, lalu saat mau tidur saya akan mengulang pembelajaran itu kembali. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mencoba berbicara dengan teman? Dan bercerita ketika saya tertidur Terus, merasa gimana ya? Iya. Inilah disebut latihan perilaku. Semakin sering dilakukan, rasa percaya diri akan semakin berkembang. Nah, kemudian saya ingin setiap anggota kalian satu persatu ini membuat target sederhana yang akan dilakukan selama 1 minggu ke depan. Bisa dimulai dari hal-hal yang sepele-sepele aja dulu. Cuma kan. Saya akan semakin berusaha Oke, terus kemudian saya akan lebih berbicara bagus, saya lanjut. akan lebih berbicara dengan teman-teman saya yang banyak ngobrol berdiskusi dengan teman. saya akan melawan rasa insecure gitu. Coba bicara dengan orang-orang baru. Saya akan memberi pendapat Oke, bagus sekali. Saya harap kalian bisa berkomitmen ya atas ini semua. Iya. Berarti ada dukungan dari orang lain untuk kita percaya diri. ya. Betul sekali, Mbak. Dukungan sosial dari teman dan lingkungan itu dapat membantu seseorang lebih merasa percaya diri. Begitu pengalaman. Dulu saya sering gugup saat presentasi, namun setelah sering mendapat kesempatan bercerita, bicara di depan kelas, saya begitu terbiasa. Terima kasih ya, pengalaman seperti ini itu sangat bermanfaat karena dapat menjadi motivasi bagi anggota kelompok yang memiliki masalah serupa. Saya merasa tenang karena hanya saya saja pernah mengalami rasa sakit. Bagaimana perasaannya Mbak Salma setelah mendengarkan pengalaman dan masukan dari teman-teman? Saya lebih percaya diri dan termotivasi untuk lebih tenang lagi. Kalau begitu, apakah Mbak Salma bersedia mencoba melakukan presentasi secara baik sebelum tamu jelas? Sedia. Bagus sekali. Itu merupakan langkah yang positif. Semoga apa yang didiskusikan hari ini dapat membantu Mbak Salma dan juga anggota kelompok lainnya untuk apa ya, lebih percaya diri ke depan. Sebelum kegiatan proses konseling kelompok yang saya akhiri, saya ingin mengetahui pesan atau pelajaran yang diperoleh acuan hari ini. Dari Mbak Salma, apa sih pesan proses konseling ini? Saya belajar bahwa saya harus berani untuk bilang. Saya sadar bahwa rasa takut bisa bertambah hingga mengabaikan. Nah, kalau saya bisa menjadi lebih tidak percaya diri untuk berbicara. Untuk saya sendiri itu fokus pada kelebihan diri sendiri. Saya belajar untuk lebih percaya diri dan fokus. Saya belajar untuk fokus pada kelebihan diri sendiri. Terima kasih atas keterbukaan dan partisipasi teman-teman selama kegiatan ini berlangsung. Semoga ada manfaat yang bisa membantu teman-teman menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di depan teman-teman. Mari kita tutup sesi kegiatan proses konseling ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.